Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noviad Agni Yudaswara, SPDM Biomed. Saya salah satu dosen di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMART 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Molekuler. Mata kuliah Biologi Molekuler memiliki kode yaitu TLM 2005 dengan bobot SKS 2 dan penempatannya di semester 3. Ada 2 capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. CPL pertama, yang mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medis, mulai dari tahap pra-analitik, analitik, sampai pasca-analitik di bidang biologi molekuler, mulai dari sampel darah, cairan, jaringan, dan sel tubuh manusia menggunakan instrumen sederhana, otomatis maupun kompleks secara terampil dan sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. CPL yang kedua, mahasiswa menganalisis pemeriksaan terkini di bidang penyakit tropis, terutama di bidang biologi molekuler. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah biologi molekuler ada 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengertian dan ruang lingkup biologi molekuler. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sel dan diagnosis secara molekuler. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami gen, DNA, dan RNA. Yang keempat, mahasiswa mengaplikasikan desain riset biologi molekuler dan pemeriksaannya. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami penerapan biologi molekuler dalam masalah kesehatan. Masing-masing CPMK memiliki sub-CPMK. Ada 6 sub-CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan biologi molekuler dan ruang lingkupnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan tentang sel, organisasi seluler, dan diagnostik molekuler. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur, sifat, dan fungsi DNA. Sub-CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur, sifat, dan fungsi dari RNA. Sub-CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengklasifikasikan tentang ekspresi gen, transkripsi, translasi DNA, dan pemeriksaan mutasi. Sub-CPMK yang terakhir, yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan alat PCR dan pemeriksaan kesehatan berbasis molekuler. Deskripsi singkat mata kuliah biologi molekuler. Mata kuliah ini membahas tentang konsep cabang dari biologi yang berhubungan dengan sifat fenomena biologis pada tingkat molekuler melalui studi DNA, RNA, protein, makromolekul yang terlibat dalam informasi genetik, fungsi sel, diagnostik molekuler, dan penggunaan alat PCR. Bahan kajian, ada istilah-istilah dalam biologi molekuler, sel, kromatin, gen, DNA, RNA, replikasi DNA, transkripsi DNA, translasi DNA, mutasi DNA, isolasi protein, purifikasi DNA, elektroforesis DNA, dan PCR. Sumber pustaka utama yaitu ada Ausubel dan kawan-kawan tahun 2023, ada Mackey Biochemistry, The Molecular Basic of Life, dan ada juga Biologi Molekuler di Dunia Kesehatan, Eureka Media Aksara, dan beberapa jurnal pendukung, baik jurnal biomedis maupun jurnal molekuler. Biologi molekuler terdiri dari 2 dosen pengampuh, yakni saya sendiri dan Ibu Agustina Wejuma SPD MSc. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini ada baik itu luring maupun daring. Luring
berarti dia kuliah dan diskusi serta demonstrasi, sedangkan daringnya bisa berbentuk online dan Google Classroom. Bentuk penilaian mata kuliah ini terdiri dari dua bentuk. Ada bentuk penilaian non-tes dan bentuk penilaian tes. Bentuk penilaian non-tes dapat berupa penilaian checklist, pengamatan diskusi, sedangkan bentuk penilaian tes bisa berupa makalah dan kuis. Kemudian untuk bobot penilaian tugas struktur sebesar 35%, penilaian ujian tengah semester 30%, dan penilaian ujian akhir sebesar 35%. Dan terakhir, untuk lebih memahami RPS dan pembelajaran, marilah kita melihat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat. Sehat selalu. Oke, hari ini kita akan melakukan pertemuan biologi molekuler yang ke-6. Kita tahu kemarin kita sudah membahas tentang gen dan sel. Apalagi yang kita bahas selain gen dan sel? Ada yang ingin memberitahu saya? Minggu lalu itu membahas tentang sel dan bagian-bagiannya. Itu ada mitokondria, sitoplasma, membran sel, ribosom, dan nukleus. Bagus sekali, kita beri aplaus untuk. Oke, sebelum itu saya akan absensi dahulu. PJMK bagaimana? Semuanya sudah hadir. Ya, saya hitung juga semuanya sudah hadir, sudah lengkap. Siap untuk mengikuti kuliah hari ini? Siap. Oke. Nah, bahasan kita kali ini tentang, kalau kemarin kita tentang sel, sekarang kita melihat lebih jauh dalam sel, terutama di dalam inti sel, yaitu tentang gen. Nah, di sini gen itu ada di sub CPMK yang ketiga, atau di dalam CPL 12 itu ada sub CPMK yang 3. Mahasiswa mampu memahami gen, DNA, dan RNA. Kemudian ada beberapa indikator yang harus kita penuhi. Yang pertama, mahasiswa juga mampu menyebutkan struktur bagian dari DNA. Kemudian mahasiswa juga mampu menyebutkan sifat fisik dan kimia DNA, serta mahasiswa mampu menguraikan fungsi dan struktur tugas dari DNA di dalam tubuh. Ya, merujuk pada minggu lalu bahwa manusia atau organisme itu semuanya terdiri dari yang kita sebut dengan sel. Di dalam sel ternyata tidak hanya satu bagian, ternyata sel itu kalau kita lihat lebih ke dalam, itu ternyata sangat kompleks. Mulai dari membran sel, ada yang disebut sitoplasma, sampai inti sel. Di dalam inti sel ternyata ada bagian-bagian tertentu yang memiliki sifat dapat diturunkan ke individu keturunannya, atau yang kita sebut dengan gen. Atau di dalam gen tersebut ada yang kita sebut lebih dikenal dengan namanya DNA. Nah, kita akan membahas apa itu DNA lebih lanjut. Sebelum kita membahas DNA lebih lanjut, kita cek dahulu video pembelajaran berikut. Semua berawal dari Mendel dan percobaannya pada tahun 1800-an yang membuat dia merumuskan sebuah hukum yang kita kenal sebagai hukum Mendel yang menjabarkan konsep tentang bagaimana pewarisan sifat atau karakteristik orang tua pada anak atau Tisar atau rangkuman tadi video yang sudah digambarkan tadi. DNA itu adalah inti sel. Struktur dari DNA itu ada timin, citosin, adenin, dan guanin.
di dalam DNA itu ada inti sel dan mitokondria. Oke, bagus. Tepat sekali apa yang dikatakan Isna. Kita beri aplaus untuk Isna. Oke. Selanjutnya kita akan melihat lebih jauh tentang DNA. Untuk itu, mari kita akan diskusi. Silakan kalian membuat kelompok, 4 kelompok, kemudian kita diskusi tentang DNA. Berikut materi-materi tentang diskusi kita hari ini. Oke, sudah membagi 4 kelompok. Oke, materi diskusi kita hari ini yang pertama adalah bagian-bagian dari inti sel. Nah, kalian bisa diskusikan kira-kira inti sel itu ada apa saja. Yang pasti tadi sudah ada yang namanya DNA. Terus kemudian kalian juga harus tahu perbedaan apa yang kita sebut kromatin, kromosom, DNA, serta gen. Materi yang ketiga, apa sih fungsi DNA dan gen di dalam tubuh manusia? Yang keempat, bagaimana sifat fisik dan kimia dari DNA? Yang kelima, jelaskan apa itu istilah nukleosida dan nukleotida. Yang keenam, jelaskan apa yang disebut basa komplementer serta purin dan pirimidin pada DNA. Dan yang terakhir, apa itu sequence dan contoh-contoh sequence dari gen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas untuk diskusi kita hari ini? Oke, silakan berdiskusi. Ya, setelah itu kalian buat rangkumannya di dalam PowerPoint. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ada yang mau presentasi untuk hari ini? Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bagian-bagian inti sel. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk membacakan. Inti sel atau nukleus memiliki beberapa bagian utama, yaitu yang pertama, membran inti. Membran inti adalah membran pada fosfolipid yang mampu meliputi seluruh inti sel. Selain itu, membran inti memiliki fungsi sebagai pemisah antara inti sel dan sitoplasma sel. Membran sel juga memiliki peran untuk mengatur pertukaran zat yang ada dalam nukleus dengan yang ada di luar nukleus. Yang kedua itu ada nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan kental dan transparan yang ada di dalam nukleus atau inti sel. Pada nukleoplasma ini pun terdapat kromatin, granula, nukleoprotein, dan juga senyawa kimia kompleks lainnya. Nukleoplasma terdiri dari air dengan garam, enzim, dan molekul organik di dalamnya.
Inti sel atau nukleus memiliki beberapa bagian utama, yaitu nukleus dan kromosom dikelilingi oleh nukleoplasma yang berfungsi untuk melindungi nukleus. Perbedaan kromatin dan kromosom. Kromatin adalah susunan DNA tingkat rendah. Perbedaan kromatin yaitu yang pertama terdiri dari nukleosom, yang kedua tidak berpasangan, yang ketiga divisualisasikan di bawah mikroskop elektron, yang keempat struktur tipis, panjang dan tidak melingkar, yang kelima memungkinkan replikasi DNA. Kromosom adalah susunan DNA tingkat tinggi. Perbedaan kromosom yaitu yang pertama kromatin yang terkondensas, yang kedua berpasangga, yang ketiga divisualisasikan di bawah mikroskop cahaya, yang keempat struktur tebal padat seperti pita, yang keempat tidak ada aktivitas metabolisme yang ditunjukkan. Pengertian, kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom tersusun atas benang-benang halus yang disebut kromatin. Fungsi kromosom sebagai pembawa informasi genetik dari induk ke keturunan. Strukturnya terdiri dari dua lengan kromatid yang dihubungkan oleh sentromer. Tiap kromatid mengandung satu molekul DNA. Perbedaan DNA dan gen. Gen dan DNA adalah dua terminologi yang digunakan terutama dalam bidang genetika. Secara umum, gen adalah bagian pendek dari DNA, dan DNA asam deoksiribonukleat adalah molekul yang membawa instruksi genetik atau materi keturunan. Gen merupakan untaian DNA yang mengkode protein tertentu, mengatur sifat-sifat suatu organisme. Gen merupakan urutan spesifik yang terdapat pada bagian pendek DNA. Gen terdiri dari DNA atau RNA. Gen terletak pada kromosom. Dikodekan dengan informasi keturunan. DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah biomolekul yang mengandung informasi genetik, mengatur regulasi gen. DNA terdiri dari dua rantai panjang polinukleotida yang saling terpilih. DNA adalah polimer nukleotida. DNA terletak di dalam inti sel, mengkodekan instruksi genetik. Nukleotida. Nukleotida adalah blok dasar menyusun asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Nukleotida terdiri dari molekul gula, baik ribosa dalam RNA maupun deoksiribosa dalam DNA, yang terikat pada gugus fosfat dan basa yang mengandung nitrogen. Basa yang digunakan dalam DNA adalah adenina, sitosin, guanin, dan timina. Nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Sekian dari presentasi. Terima kasih. Saya buka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Saya persilakan. Saya Pak, saya ingin bertanya, ada berapa jumlah kromosom pada manusia? Saya Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya, apakah DNA ada di rambut? Terima kasih. Sekian. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali. Sebelum saya jawab, saya beri kesempatan kepada kalian dulu. Adakah yang ingin menjawab dari pertanyaan teman kalian tersebut? Saya Pak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Ada berapa jumlah kromosom dalam tubuh manusia? Jadi kromosom dalam tubuh manusia itu terdiri dari 46. 22 kromosom itu ada dalam tubuh. Satu pasang kromosom itu adalah kromosom seks atau gonosom. Oke, bagus sekali jawaban yang diberikan oleh saudara Grace. Benar sekali bahwa manusia memiliki 46 kromosom. Masih ada satu pertanyaan lagi yang belum kita jawab. Apakah ada yang ingin memberikan jawaban? Untuk pertanyaan saudara Jelita, apakah DNA ada di rambut? Oke, kalau tidak ada, saya coba jawab. Jadi sebenarnya kita tahu sendiri bahwa kita makhluk hidup terdiri dari sel. Di dalam sel terdapat DNA. Nah, rambut itu sebenarnya sel atau dia protein.
ternyata rambut itu adalah protein. Nah, tetapi apakah rambut ada DNA-nya? Nah, yang DNA di rambut itu sebenarnya adalah akar-akar rambut, di mana akar rambut biasanya terdapat sel-sel epitel rambut. Nah, jadi kalau ditanya apakah apakah rambut memiliki DNA? Jawabannya iya, karena pada akar rambut biasanya ditemukan sel-sel rambut atau sel-sel epitel yang ada di dalam rambut. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada, kita tutup untuk sesi kuliah hari ini. Tapi sebelum ditutup, kita lakukan kuis. Oke, silakan kalian ikuti kuisnya. Buka handphone kalian, silakan ketik URL-nya. Nah, di situ ada kuis 10 soal yang harus kalian jawab untuk penilaian hari ini. Ya, setelah selesai kalian mengisi, ya silakan, adakah yang ingin memberikan kesimpulan atau rangkuman materi kita hari ini? Saya Pak, rangkuman materi kita pada hari ini yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang membawa informasi genetik pada semua organisme hidup. Strukturnya berupa heliks ganda seperti tangga yang terpilin, yang tersusun dari 2 unta yang saling terkait. DNA menyimpan instruksi untuk membangun dan memelihara tubuh serta meneruskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut adalah beberapa poin penting tentang DNA. Poin yang pertama yaitu struktur. DNA terdiri dari 2 untai polinukleotida yang saling melilit membentuk heliks ganda. Dan poin yang kedua yaitu nukleotida. Setiap untai DNA tersusun dari unit-unit yang disebut nukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen, yang dimana basa nitrogen itu ada adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Oke, sudah bagus sekali rangkumannya. Bahwa saya ulang kembali bahwa di dalam inti sel terdapat DNA, di mana DNA tersebut terdiri dari gugus basa, gugus fosfat, dan gugus gula. Oke, terima kasih untuk kuliah kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya masih ada 3 kelompok yang akan presentasi. Tolong disiapkan untuk tugasnya. Makalahnya saya tunggu minggu depan. Kita akhiri, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Selamat. Demikian video singkat ini saya buat sebagai salah satu persyaratan PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Smart 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.